Perkenalkan, nama saya Nirna. Sebelumnya saya bukan basicnya dari Katolik, saya dari Konghucu. Saya berkeluarga, sudah punya anak 3. 2009 itu saya pernah ditipu sampai satu ruko itu hilang. Di situ saya kayak orang kehilangan arah. Dalam mimpi saya malam itu saya merasa saya ada di dalam satu jurang. Jurang itu sangat dalam. Posisi saya ada di dalam mobil dan dengan 2 anak. Saya punya anak 3 tapi dengan posisi 2 anak. Di dalam mobil itu saya merasa bisa naik dari dalam jurang itu ke atas. Jadi saya naik ke atas dengan anak saya yang 2 itu di dalam mobil hitam, warna hitam. Mobil itu parkir di depan sebuah rumah. Rumah itu penuh dengan salib. Kemudian saya masuk ke dalam sebuah rumah itu juga penuh dengan salib. Makin masuk ke dalam, makin sinarnya makin terang. Di situ saya melihat sebuah wujud terang putih bersinar. Tapi saya nggak sempat menyapa apa gimana. Tapi saya tetap maju dan saya terbangun. Besok harinya saya telepon papa saya. Kebetulan papa di Belitung, saya asli orang Belitung. Papa bilang cuma satu, kamu diminta untuk ikut Tuhan Yesus. Papa cuma pesan satu, masuklah Katolik. Kenapa saya mau mengikuti RPH? Mungkin awalnya karena dapat WA, kemudian saya coba. Waktu itu dapatnya pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu saya juga bingung, kegiatan ke gereja kita nggak bisa. Kemudian saya punya satu kerinduan di saat kita lagi pandemi itu juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu di rumah. Ya puji Tuhan, saya selesai untuk 33 hari. Saya selalu mendapatkan satu perkataan atau satu vonis ya, divonis misal, kamu mah nggak ada gunanya, gara-gara lu sih, atau misalnya lu penyebabnya seperti gini gitu. Jadi kata-kata itu menuding terus. Jadi aku merasa terpuruk dan terpojokkan gitu. Di situ saya nggak berdaya, jujur. Yang ada saya menyakitkan diri saya sendiri. Saya selalu menjedotkan kepala saya ke tembok. Kenapa saya bisa kuat? Karena yang saya ingat anak-anak. Mereka nggak boleh mengalami hal yang sama. Dan yang saya ingat satu, saya cuman nggak mau mengecewakan papa saya. Papa itu sosok yang luar biasa buat aku. Karena dari kecil saya dilahirkan, ditinggalkan mama, saya besar dengan papa, dan seorang nenek, mama dari papa. Makanya saya berusaha untuk bertahan. Terutama di depan papa, saya berpura-pura bahagia mungkin ya. Bisa dibilang seperti itu. Di sini saya hanya mohon sama Tuhan, hidup saya ingin dipulihkan. Saya mau hidup lebih baik lagi demi anak-anak demi papa. Saya bukan orang lemah. Saya adalah anak papa yang hebat. Karena papa dulu pernah bilang, dia bangga dengan aku. Yang punya keberanian, yang punya komitmen yang bagus di dalam hidup saya. Karena di RPH inilah saya baru belajar baca firman Tuhan setiap hari. Dulunya 2010 sampai ke 2022. Bayangin berapa tahun itu Alkitab hanya beli, taruh aja di samping tempat tidur, jarang dibaca. Kecuali saya butuh kira-kira firman yang apa, saya baru buka. Itu pun sangat jarang sekali. Hati saya dulu yang Tuhan bentuk. Hati saya dulu yang Tuhan pulihkan. Suatu hari saya bisa memaafkan suami saya tidak membenci dia. Yang ada, saya timbul kasihan dengan dia. Karena apa? Dia adalah sosok orang yang perlu saya bantu. Sosok orang yang perlu saya doakan karena apa yang dia lakukan selama ini, dia mungkin tidak tahu. Mungkin dia di luar dari kendalinya dia. Minta maaf atau memaafkan secara dari mulut aja nggak cukup. Tapi coba kita datang kepada Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita mohon pengampunan yang benar-benar berasal dari Dia.
Mohon Roh Kudus bukakan satu persatu, karena hidup di dalam pergumulan yang menanamkan kebencian, menanamkan luka, gak mudah dan gak enak. Tapi di saat hati kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau Tuhan pulihkan, mau Tuhan bentuk, mau Tuhan obati, pemulihan itu benar-benar terjadi. Anak saya yang perempuan, dia juga merasakan banyak kelegaan dalam dirinya. Ternyata selama ini dia terlalu banyak menyimpan luka, karena perlakuan papanya juga kurang begitu baik sama dia. Saya bisa bawa anak kedua saya ke Civila. Setelah dari itu, puji Tuhan, jauh perubahannya jauh sekali, karena sebelumnya dia selalu melawan saya, memberontak. Dia bukan melawan saya untuk diri dia, tapi dia tidak suka kalau saya bilang maafkan papa kamu. Ya udah, terima aja papa kamu. Dia tidak terima. Karena apa? Dia bilang, nggak bisa kayak begitu mami. Mami mau sampai kapan seperti ini? Ya saya nggak bisa jawab. Karena ya memang saya juga sendiri nggak tahu pada saat itu mau sampai kapan. Dia sendiri pun sudah bisa berbicara nyaman dengan papanya, walaupun itu proses ya. Dan anak ketiga selang beberapa bulan kemudian, 1 atau 2 bulan, dia dibaptis. Jadi puji Tuhan, 3 anak saya sudah dibaptis mengikuti Tuhan Yesus. Kami bersama-sama, karena saya percaya 1 diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Tuhan udah berjanji sama kita seperti itu. Tinggal 1 suami saya yang belum. Nah ini PR saya dan anak-anak saya untuk mendoakan dia. Karena dia juga butuh didoakan, dia juga butuh ditolong. Saya baring di tempat tidur tuh antara sadar sama tidak. Saya mimpi itu ada di dalam sebuah kayak kawah, apa bukan kawah sih, tapi dindingnya itu dinding tebing begitulah. Jadi saya menyusuri itu tebing-tebingnya dengan menepi begitu, karena saya mau keluar dari pintu yang di ujung gitu. Nah, di pintu ujung itu, setelah saya menepi lewat dari pintu di ujung itu ada suara mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Di situ saya kaget, saya terbangun. Tapi suara itu jelas sekali, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Antara sadar sama tidak, bangun itu masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Kemudian saya japri, Civila, Ci, saya kok mendengar suara ini ya, saya kayak orang mimpi gitu loh. Oh ya udah, bagus Mirna, kamu maksudnya ada suara seperti itu, itulah jalan kebenaran dan hidup. Saya percaya itu Tuhan Yesus yang mengatakan kepada saya. Saya akhirnya menyatakan diri saya bahwa saya ingin melayani Tuhan di sisa umur saya, karena begitu banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada saya, terutama di dalam keluarga saya. Pernah Civila WA saya di saat saya mau curhat ya. Civila bilang, "Kamu mau Nir melayani Tuhan?" "Ya Ci, saya mau." Buat teman-teman, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau hidup kita mau dipulihkan lebih baik lagi, kita menjalankan 5 senjata yang sudah diajarkan. Kalian pasti akan merasakan perubahan demi perubahan dari Tuhan. Kita mau memberikan hati kita sama Tuhan, kita mau memberikan sisa hidup kita untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi.